Selamat jumpa lagi teman-teman. Ini lele kita, larva lele. Ini lanjutan dari kemarin, memelihara larva tanpa cacing sutra. Kemarin sampai umur 11 hari. Saya mencoba mengupdate bagaimana nasib larva lele kita. Ini pakan pengganti cacing sutra, gitu aja judulnya. Nah, cerita sebelumnya, larva ini ketika umur 5 hari pertama diberi kuning telur yang encer, kemudian di 6-7 saya beri kuning telur dengan MPASI, di hari ke-7 telur, terus susu formula yang dijadikan pasta, kemudian 9-10 kuning telur dan pelet yang dihaluskan dijadikan pasta. Hari ke-11 telur dan pengli. Nah, dan di hari ke-11 waktu itu ternyata airnya kotor dan lelenya tumbang. Nah, ini setelah dipisahin lele yang sehat, tadinya 2 kolam, ini 2 kolam sebelah sana dan sini, terus musnah sekitar hampir 50%, dan yang tersisa tinggal ini 1 kolam. Jadi dipindahin di kolam ini, jadi 1 kolam, airnya diganti, dan sekarang udah lele ini udah sekitar umur 21 hari. Nah, dari hari 11 saya nggak update lagi, dan sekarang kita update, kita lihat umur 21 hari dengan pakan tambahan selain cacing sutra. Pas di umur 11 ini saya nemu cacing sekitar ya 2 cangkir lah, 2 cangkir cacing, kemudian saya kasihkan, dan dari 12 ke sini saya kembali lagi dengan pakan pengganti. Dan dari sana sampai saat ini selalu dipakainya susu formula dan kuning telur. Kita akan coba buat dulu pakannya, nanti kita berikan ke lele kita ini. Ini dia saya pisahin antara putih telur dan kuning telur. Ya, kalau yang kuning telur untuk yang lebih kecil, kalau putih telur untuk yang lebih gede. Karena putih telur ternyata larut di air, jadi susunya menjadi air. Kalau kuning telur merekat jadi pasta. Nah, ini saya tambahin dengan susu formula, susu bayi 0-6 bulan. Saya punya stok banyak susunya karena ya buangan. Jadi sebenarnya sih kenapa pakai susu, karena ya saya mau pakan yang ada aja. Ini dia nih, susunya melimpah. Ini dia susu expired hampir setahun, tapi nggak berpengaruh bagi lele. Nah, kemudian saya dibuatnya tambahin dicampur sampai menjadi pasta. Nah, setelah menjadi pasta dibuat sedikit bulatan pipih dan lalu diberikan ke kolam. Oke, ini dia udah jadi berupa pasta. Ini susu dengan putih telur. Kita coba simpan, apakah langsung dimakan. Kalau hanya lapar langsung makan. Sementara biasanya saya simpan di atas daun dulu, menunggu reaksi mereka apakah mau makan. Kemudian kalau sudah tampak mereka bereaksi dan mau makan, lalu saya dikasihkan tiap pojok, cuma sedikit aja sih, cuma sebesar nah gitu. Nah, nanti bisa dilihat di tempat titik itu biasanya lele turun naik karena di bawah mereka makan. Nah, untuk sana saya simpan, biasanya kurang lebih 8 titik dengan bulatan-bulatan kecil, bahkan pipih saya berusaha dipipihkan. 6 titik, 4 pojok, 2 tengah, 7 di tengah, 8, 2 di tengah, jadi 8 titik. Nah, ini dia, udah kita simpan 8 titik. Ini airnya juga lebih kurang putih, jadi karena pakan pokoknya susu, jadi air susu. Tapi sampai saat ini lelenya sehat, tidak ada yang tumbang. Saya perhatikan itu tadi
intinya kesabaran. Jadi kita harus sabar dalam memberikan makan. Di sini porsinya harus benar-benar kita jeli, apakah bersisa, apakah cukup, apakah kurang gitu. Jadi sebisa mungkin hanya secukupnya aja. Kalau berlebihan bahaya juga pada air kolam. Nah, mereka udah mulai makan, bisa dilihat di pojokan mereka turun naik. Jadi di bawah mereka makan, sambil makan mereka butuh oksigen jadi naik. Di pojok sebelah sana juga sama. Dan disimpan di sebelah sini juga ada. Nah, udah ada yang turun naik. Pojokan ini juga sama. Jadi mereka di bawah berkumpul makan pakan yang kita kirim. Nah ini juga sama, kayaknya udah ada yang turun naik dan disimpan di pojokan. Jadi mereka udah sedang makan di dalam. Nah sebagai patokannya, biasanya saya menyimpan pakan di atas daun. Dan yang di atas daun biasanya lebih gede dari bulatan yang di bawah. Jadi kalau yang di atas udah habis, saya berpikir yang di bawah otomatis kayaknya udah habis, itu aja. Jadi itu intinya, kalau misal pemberian pakan selain cacing sutra ini hampir 90% sampai 21 hari tanpa cacing sutra, bukan tanpa pakan tambahan selain cacing sutra. Cacing sutra pernah sekali untuk mengembalikan kondisi saat itu karena badannya sakit. Dan kesininya dari umur 12 sampai sekarang saya konsisten dengan susu bayi dengan telur. Sehari paling di awal cuma 1 sendok sehari semalam. Jadi itu dia, jangan terlalu banyak. Kalau misal berlebihan kayak sekarang nih, karena kadang keasikan saya memberinya banyak, jadi airnya berubah menjadi putih. Ini banyak buih di atas dan jadi umur 21 lelenya udah turun naik, jadi menimbulkan buih di kolam. Dan ini kalau menurut saya karena larva lelenya banyak. Nah itu aja, positive thinking. Nah ini dia lagi makan. 3 menit kemudian mereka makan banyak. Kita patokannya nanti sore kita lihat lagi, kalau yang di atas sudah habis, saya kira yang di bawah udah habis juga, baru kita memberi makan lagi. Ini tadi hanya sekitar kalau disatuin paling 2 sendok penuh ya, 2 sendok ya, kalau 2 sendok kurang lebih 4 sendok datar lah. Ini saya buat untuk 1 hari 1 gelas dari 1 kuning telur dengan susu sampai menjadi pasta. Nah terus kemudian tadi itu tipsnya ya. Oke, mungkin kalau yang umur segini saya kasihnya plus putih telurnya. Kalau yang masih kecil, saya masih punya yang kecil itu masih umur sekitar 10 hari, itu hanya kuning telur sama susu aja. Jadi si putih telurnya dipisah, karena si putih telur itu di airnya mereka larut, jadi menyebar, tidak istilahnya cepet memudar gitu, jadi larut di air. Kalau kuning telur sebagai perekatnya, kuning telur lebih kuat, jadi kadang kuning telur tidak memudar. Ini karena udah rada gede, jadi putih telurnya saya sekalian. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita terus update kalau kita. Ini umur 21 hari, baru 1 cm. Kita lihat nanti sampai sortiran pertama apakah sampai ukuran berapa. Kalau sekarang saya perhatikan masih belum ada yang gede banget, hampir semuanya rata, cuma beda ukuran, tapi ya kurang lebih sampai jadi 2-3 ukuran, 4 jauh bedanya, tapi yang gak ada yang menonjol 1-2 biasanya. Tapi mungkin di bawah ada sih, tapi ya karena terlalu kecil masih rentan untuk disortir. Saya akan biarkan dulu sampai nanti ukuran 2 cm. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen.
Semoga bermanfaat.